jumpa lagi di Dini Auto Detailing. Lama gak update nih, kali ini kita kedatangan proyek menarik. Kondisi awal Isuzu Panther ini cukup terawat. Hanya saja, nggak mungkin kalau datang ke workshop Dini Auto Detailing tanpa keluhan. Ini untuk kaca belakang terdapat banyak jamur ya. Banyak nggak sih? Ya lumayan jamur-jamurnya. Tapi yang paling bahaya itu yang ada di depan, kaca bagian depan. Coba kita cek. Nah, kaca bagian depan sangat-sangat banyak jamur ini. Ini yang ditakutkan kalau waktu kita ketika perjalanan dapat mengganggu pandangan. Jadi cahaya yang masuk itu dapat mencar-car, membuat mata kita menjadi ngeblur. Sekarang mau kita lakukan undercarriage detailing. Kita lepas dulu tempat rodanya. Ini kita kendorin dulu perbautannya. Ini mas, spesialis motor tua. Ini untuk orang tua ini. Orang tua spesialis menggarap mobil tua. Panther LV. LV mas ya? LV. Iya, wong dodolan mas. Dikei bermacam-macam merek supaya bisa milih. Tapi intinya podo ae Panther sing dipilih. Jane ya podo. Asline podo ae. Enek sing Grand Touring, enek sing LS, enek sing LL. Lihat eksterior surface yang kusam karena permukaan clear coat-nya terdapat banyak swirl mark dan jamur-jamur, membuat ownernya mempercayakan mobil kesayangannya kepada kami untuk kita kerjakan salon total full detailing plus coating nano seramik untuk melindungi permukaan cat dari ancaman baret-baret halus. Baut mas, melepas baut sumut supaya nanti pembersihannya bisa lebih maksimal. Kita lepaskan, terus sekalian kita lepaskan rodanya. Baut yang ini dol, sulit dilepas. Kita lakukan seperti montir. Wih, rodanya udah terlepas. Awas mas, kaki pian mas. Kondisi peleknya cukup lumayan kotor kalau gini. Ini masih 2. Nanti ada kurang 3 lagi sekalian ban serepnya. Roda. Kita awali dengan pengerjaan kaki-kaki atau undercarriage detailing si Raja Diesel ini. Kita lepaskan dulu keempat roda dan roda cadangannya secara berurutan, dari depan ke belakang, kanan ke kiri agar tidak tertukar waktu pemasangannya. Bensen. Boy pedot sisan. Terus piye? Di kokang mas. Boy pedot iki piye? Terus piye iki mas? Kena gak iku nggih iku? Kena. Dipecah los. Masih wonge tak grendone. Ini piye? Nanti kita konfirmasikan dulu ke orangnya mau gimana. Masa iya mau nggak dilepas? Teman lah. Jadi nanti bisa kita gerinda. Si sumut sudah terlepaskan. Operasi ya. Pengaman ya mas? Operasi. Biasa operasi gitu. Ini untuk roda cadangannya belum kita lepas, kita menunggu konfirmasi dari ownernya untuk ini gimana nanti. Apakah mau dihancurkan itu apa tadi namanya gemboknya. Untuk roda cadangannya tadi, terpaksa kita lewati dulu sambil menunggu konfirmasi dari ownernya. Pertama, kita semprot high pressure cleaner dengan kekuatan tinggi, sekitar 120 bar untuk merontokkan kotoran-kotoran yang menyelimuti kaki-kaki. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini sangat efektif dan tidak merusak lapisan cat maupun anti karat yang sudah teraplikasikan pada kaki-kaki. Jadi, tak perlu ragu-ragu lagi.
dari para detailer juga sering kita perhatikan untuk melindungi kepala menggunakan helm pengaman agar tidak terbentur saat pembersihan pada bagian bawah mobil. Jangan sampai kepalanya benjol. Setelah kita rontokan menggunakan high pressure cleaner, selanjutnya kita detailing seluruh bagian kaki-kaki, mulai dari kolong-kolong sampai bagian tersempit untuk menghilangkan kerak-kerak yang menyelimuti. Kerak-kerak dari noda jalanan ini dapat menimbulkan kembang-kembang karat yang dapat merembet ke bagian yang lain. Dan pastinya akan merusak performa dari kaki-kaki. Kita bersihkan menggunakan kuas dan cairan degreaser secara mendetail dari sela-sela tersempit yang tidak terjangkau high pressure cleaner. Cairan ini sangat aman untuk permukaan kaki-kaki, apalagi kaki mobil legendaris ini. Sebaiknya jangan gegabah, cairan degreaser ini tidak bersahabat pada kulit manusia. Jadi kita gunakan sarung tangan silikon agar tidak mengenai permukaan kulit yang dapat menyebabkan panas berkepanjangan. Grindo aman manggane to ya. Percikane lho gak ngarah mlayu nang gone kono. Luri deh. Ya. Tak grendone wis. Wis dan cuma grendomu. Nah, sudah ada konfirmasi dari owner Panther kalau kunci dari gembok yang ada pada roda cadangannya hilang. Jadi terpaksa kita lepaskan dengan gerinda agar dapat kita bersihkan roda cadangan dan area yang kecil. Setelah roda cadangan berhasil kita turunkan, kita lanjutkan proses detailing kaki-kaki. Sekalian kita bersihkan juga keempat roda dan roda cadangannya. Kondisi dari velg bagian dalam cukup kotor juga, terdapat noda-noda lumpur dan aspal. Kita detailing juga secara merata sampai bersih maksimal menggunakan kuas dan cairan degreaser baik bagian dalam maupun luar velg sampai lubang-lubang perbautannya. Noda aspalnya gimana mas? Nanti mas, diolesin. Oles obat khusus ya? Oh baliknya juga? Tapi baliknya masih bersih gitu mas? Gimana mas? Baliknya itu bersih yang depan? Mas, mas. Terawat ya? Napas tua. Mobil tua, napas tua, tapi terawat. Ini adalah apa mas? Gas. Ini cairan khusus untuk membersihkan Aspal. aspalnya, noda aspal. Untuk bagian ban karetnya kita sikat biar bersih juga. Selanjutnya kita sampo kaki-kaki untuk membersihkan dari residu bekas detailing tadi agar terbebas dari cairan kimia yang kita gunakan untuk detailing dan memastikan kebersihannya. Lalu kita bilas kembali menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar sekaligus untuk koreksi bagian yang belum maksimal, terutama pada lubang-lubang sasisnya yang kadang terdapat lumpur ataupun pasir.
Seperti baru. Koyok Pak. Koyok tapi masih agak nyar tapi koyok ya. Pasang lagi tuh. Kita pasang kan. Itu kita detailing sela-sela. Menyela-nyela. Oleh sela-selane iku kerak tok. Banyak kerak. Rak umum. Mobilnya hitam. Karena warnanya Sangat kelihat berarti ya. akhirnya hitam putih. Bedlight mas agak kesini mas. Bukan rangka lipat. Bukan rangka lipat. Utuh. Kebit ngopo tekan nubruk kayak dhewe. Setelah seluruh bagian kaki-kaki dan roda cadangannya bersih maksimal, lanjut kita pasangkan keempat roda kembali ke tempatnya semula tanpa perlu balancing dan spuring ulang. Sekarang kita bongkar dulu interiornya biar lebih menghemat waktu. Pembongkaran mulai dari jok, trim-trim, dan karpet dasar agar dapat dilakukan detailing secara deep dan maksimal. Ternyata saya keliru. Setelah dibongkar semua udah masih baru kelihatan kotor-kotornya. Kayak gini noda-noda daging. Ya cuma noda daging sih. Banyak noda-nodanya. Kotoran-kotoran di bawah jok juga cukup banyak. Ini nggak tahu lagi kalau si karpet dasarnya nanti kita lepas. Terus ini digombal, ada gombal di bawah jok. Pembongkaran ini harus kita lakukan secara hati-hati agar tidak merusak bagian interior, merobek lantai dasar, apalagi sampai mematahkan trim. Setelah kita bongkar beberapa joknya, terlihat kondisi interiornya cukup kotor. Banyak terdapat kotoran dan debu-debu di bawah jok depannya yang mengotori karpet kalepnya. Tapi tenang, nanti kita maksimalkan pembersihannya. Kenapa digeprok-geprok gitu mas? Anu Mas, lemah iki. Oh, Soale enek golongane ya. Golongane ana lemah ya. keluarkan sangat sakti pusaka. Ini ya buka ini. Ki metu sini ya kan. Tapi untuk konsol mobil-mobil lama itu gampang mas ya mas Yan? Gampang. Sing angel iki mobil saiki. Paling angel apa mas menurut sampean? Paling angel tuh HRV. HRV, Pajero. Pajero, Expander juga mas ya? Sangat rumit pembongkaran konsolnya. Untuk sela-selanya, kita detailing dulu menggunakan degreaser untuk menghilangkan kerak-kerak yang mengganggu. Kerak-kerak ini muncul akibat endapan air dari proses pencucian yang tidak teliti sehingga menimbulkan genangan air yang menyatukan debu. Dan ketika air mengering, debu-debu dan kotoran mengeras dan menempel di permukaan yang ada pada sela-sela pintu ataupun lekukan-lekukan yang seringkali dilewatkan. Sekarang kita mulai pelepasan cover-cover dan peredam pada bagian ruang mesin untuk kita detailing bagian ruang mesinnya. Untuk kondisi ruang mesin Isuzu Panther kali ini cukup baik. Tidak seperti mobil-mobil tua pada umumnya yang cenderung kotor dan tidak terawat. Oke. Mesinnya sangat terawat.
cukup bersih banget malah. Hanya sedikit terdapat noda dan kerak yang menyelimuti permukaan ruang mesin, terutama pada bagian sela-sela. Detailing ruang mesin ini juga berguna sebagai pengecekan kondisi mesin dari trouble komponen yang sering tidak diperhatikan karena sudah males melihat kondisi ruang mesin yang kotor. Lagi pula, kotoran pada ruang mesin juga dapat menghambat kegunaan ruang mesin dan akan menjadikannya cepat rusak atau disfungsi. Sekarang langsung kita bersihkan seatbeltnya. Kondisi seatbelt seperti ini cukup mengganggu saat dikenakan. Selain tidak pede, seatbelt yang kotor dapat menyebabkan gatal-gatal hingga iritasi pada kulit yang sensitif. Kita bersihkan dengan menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk mengangkat kotoran hingga pori-pori terdalam. Pembersihan dengan cara ini sangat efektif karena tidak perlu melepas total seatbelt dari tempatnya. Tapi tetap hati-hati, tekanan high pressure cleaner yang kencang ini dapat melukai kulit jika tergores. Setelah seluruh bagian seatbelt kita bersihkan, lanjut kita lakukan dekontaminasi yang pertama untuk membersihkan permukaan bodi mobil dari kotoran, noda aspal, dan kerak-kerak yang dapat mengganggu proses pemolesan nantinya. Minta dilepas Mas ya. Lanjut, kita sorot dulu proses detailing interiornya. Kita lanjutin pembongkaran karpetnya terlebih dahulu. Kondisi karpet dasar ini cukup kotor, tapi tidak terlalu parah sehingga memudahkan proses pembersihan nanti. Dan setelah kita bongkar karpet dasarnya, kondisi lantainya cukup baik, sangat minim kotoran. Nanti pembersihannya cukup kita pel dan vakum untuk menyesuaikan SOP dan tidak meremehkan keadaan. Dasarnya mending, kok bisa mending karena dicat baru yang dalam. mobil tua, berarti ini awet muda karena dirawat dengan baik kayak gini. Cuman karpet dasar kan tukang cat gak ngersi karpet dasar tuh Mas itu. Iya. Iya. Tukang cat gak bersihin karpet dasar yang bersihin ya ini. Ya kita Detailing ini. sini aja. Karpet dasarnya bulu-bulu kayak gini bisa diatasi ya dah. Kita bersihkan dulu karpet dasarnya dengan mengangkat kotoran dan noda yang ada pada serat-serat karpet dasar. Kita gunakan hand pressure cleaner dengan tekanan 120 bar juga untuk mengekstrak kotoran dan noda-nodanya. Lalu kita sapu dan sikat secara merata untuk memberikan aroma wangi pada karpet dasar. Hal yang paling diperhatikan dari karpet dasar ini adalah bagian pinggirannya. Bagian ini adalah bagian yang paling sering rawan kotor. Sekalinya kotor, sangat sulit dibersihkan. Apalagi kalau sudah terkena noda karat dari perbautan atau lantai dasarnya yang berkarat, sangat sulit dibersihkan.
bersihkan dengan maksimal, kembali kita bilas dengan high pressure cleaner dan kemudian kita jemur di bawah terik matahari agar kering maksimal. Lanjut, kita bersihkan joknya. Untuk jok mobil ini sudah terlapisi cover backlit, sehingga pembersihan lebih mudah karena cukup menggunakan spons magic tanpa perlu kita sikat dan jemur. Kita gunakan all-purpose cleaner untuk melarutkan kotoran yang menempel, lalu kita gosok menggunakan spons magic dengan hati-hati agar tidak merusak permukaan kulit jok. Gak lupa kita bersihkan juga bagian kaki jok dari debu dan kotoran agar tidak sia-sia pengerjaannya karena kecolongan satu detail. Untuk bagian bawah jok, kita bersihkan menggunakan tornador untuk mengangkat debu-debunya dan memberikan aroma wangi dari cairan pewangi yang disuntikkan secara memutar. Joknya nggak terlalu kotor mas Yo? Joknya masih Bersih ya? Joknya masih terawat. Bagus ini. Telungannya pada buat. Kalau ini bos, hancur. kacau bodinya. Tapi interiornya masih baik ya. Kayak tadi lantainya meni. Dia masih lumayan terawat. Mobil itu berapa? Next, kita bersihkan juga bagian trim-trimnya. Kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dan kuas untuk menjangkau sela-sela tersempitnya. Lumayan nih mas. Ya ini masih sikit-sikit. Sedikit pakai Pakai spons ajaib. spons ajaib. Untuk permukaan yang rata, kita bersihkan menggunakan magic sponge juga. Sampai sela-sela gitu mas ya? Iya, harus detail. Harus detail ya? Harus detail. Ini namanya baru detailing mas ya? Kelingan. Terus dilap. Ya, langsung selesai. Itu tadi pakai apa mas? Pakai cairan APC. Pakai ABC. Ya, khusus. Kalau pakai sabun biasa bisa nggak mas? Kalau pakai sabun biasa kurang maksimal. Kurang maksimal, tapi tetap bisa ya? Tapi tetap bisa, kurang maksimal. Cuma kurang maksimal aja ya? Sedang diapain mas? Sedang dibersihkan kisi-kisinya. Ini Pakai kita apa itu? Menggunakan alat ketembat karena Masa lah? ini seperti kotorannya ya, ini hitam. Tadi ketembatnya itu Putih? putih, ya seperti ini. Putih. Normal? Ya, normal. Setelah dipakai bersihkan kisi-kisi hitam. Anu mas, itu biar di sini aja lah, kelihatan kok. Kisi-kisinya. Soalnya mata saya kesentrong picek mas. Kemudian untuk kisi-kisi AC kita bersihkan secara mendetail untuk membersihkan kisi-kisi AC dari debu-debu sehingga sirkulasi udara di dalam kabin lebih segar dan aman dari debu yang dapat mengganggu kondisi kesehatan penumpang.
Di Mas. Ini yang kiri ya. Sini. Kiri depan. Setelah seluruh bagian interior berhasil kita bersihkan secara maksimal, lanjut kita pasangkan kembali ke tempatnya semula. Pemasangan ini harus benar-benar teliti agar tidak menyisakan baut. Semua harus pas dan rapi agar tidak menyebabkan oblak saat dikendarai. Kunci. Nggak pakai impact loh Mas. Mas, impactnya nggak sedeng. Nggak sedeng ya? Jadi kayak ini kacanya cepet. Jadi impactnya itu miring-miring. Elatis. Sambungnya elatis tuh sambungannya kayak kabel. Jadi sambungnya mundur. Aku ini jajal bisa sama. Sekarang kita masuk proses 3-step polishing. Untuk bagian eksteriornya ini cukup terlihat baret-baretnya, baret halus ini, suwir-suwir. Suwir-suwir ini akibat ngelap-ngelap waktu nyuci mobil. Salah satunya. Enggak Piye Thomas? Ini di kompon-kompon. pakai Evicat Mas. Evicat ya? By Ultimate Ultimate. Ipo. Sponsori oleh Ultimate. Sponsori. Ini coba-coba dulu Mas. Coba-coba dulu. Ya, yang dikasihkan. Yang mana yang cocok nanti dipakai. Apanya? Obatnya ya? Saya coba pakai yang bagus dulu. Oh ini langsung polis. Masuk. Polis. Proses pemolesan ini kita lalui tahap demi tahap untuk menghasilkan pemolesan yang matang. Step pertama, kita kompon seluruh permukaan bodi mobil dari kap mesin hingga memutar dari sisi kiri mobil sampai tuntas keseluruhan bodinya. Di step ini, kita bereskan permasalahan kusam pada bagian eksteriornya yang disebabkan oleh baretan-baretan halus hingga jamur-jamur yang menutupi eksterior surface di Raja Diesel ini. Untuk baretan yang lebih dalam hanya mampu kita samarkan tampilannya karena sudah melukai lapisan terdalam dari clear coat. Apabila terlalu ambisi untuk menghajar baretan terdalam, ditakutkan malah menyebabkan kebotakan pada lapisan clear coat hingga cat dasarnya. Solusi dari baretan yang sangat dalam ini tidak bisa lepas dari proses repaint atau pengecatan ulang untuk menghasilkan permukaan cat yang bebas dari baretan. Tapi tetap saja, kalaupun sudah kita maksimalkan pemolesan hingga bersih dari baret dan jamur, tapi perawatan selanjutnya dilakukan dengan asal-asalan, bahkan sampai tidak ada perawatan sama sekali, jamur-jamur atau baretan seal mark akibat salahnya metode pencucian tidak bisa dihindari kehadirannya. Untuk permukaan kacanya, terdapat banyak sekali jamur-jamur. Jamur-jamur ini dapat membuat pandangan menjadi tidak nyaman, bahkan mengganggu keselamatan berkendara. Permukaan kaca yang berjamur dapat membiaskan cahaya dari arah lawan dan membuat kefokusan dalam berkendara menjadi terancam. Kita poles seluruh kacanya sampai benar-benar bebas dari jamur sebelum nanti kita proteksi kacanya biar lebih mantap. Kita compounding seluruh bagian bodinya, lanjut kita sempurnakan dengan polishing step untuk memunculkan quality cat pada Isuzu Panther ini. Kita kinclongkan dan kita kembalikan wibawa Raja Diesel ini sebelum merajai jalanan kembali.
tapi kayak nopon. Lama banget. Anu tes OP mas. Anu tes OP. Sowi men. Mau ini tiku gak kayak ini disebut. Jadi udah kelihatan banget bedanya. Ini udah bisa buat ngaca, monyetnya udah kelihatan. Perbedaan dari yang kemarin nanti kita sepil. Bangga. Nah, sampai yang sekarang ini hasilnya sangat-sangat mending. Nanti habis dipolis langsung kita mandiin juga. Kapan? Aduh sih mas. Masih mas. Oh. Lewe sumuk iki mas. Suwi ya. Sik suwi. Sik suwi. Boleh deh. Enggak mas. 11 mas. Jam 11, Lagi jam 10. setengah 11. Kurang belakang toh mas. Ya. Tinggal belakang sama koreksi mas. Oke. Kurang dikit. Terus ini kita koreksi tipis-tipis ini. Ini udah kelihatan banget mending sekali. Kusam-kusamnya udah hilang. Ini kita detailing juga bagian footstepnya. Sudah Step. lebih Ini mending. belum. Ini belum mas? Ini belum itu masih kotor. Masih sangat kusam. Terus yang ini Belum. mengkilat. Tak lupa untuk bagian chrome dan velgnya nanti kita polis juga agar terlihat lebih kinclong seperti baru lagi. Ya ini dop dipoles bisa mas? Bisa. Buat ngilangin jamur ya? Yang jamur ya lebih menggilap ya. Gue lebih mengkilap lagi. Iya. Lebih hitam. Biasanya kan dap itu kan gula. Iya. Ini kena obat itu mas. Oh lah ada ciamik ting-ting loh. Langsung Ciamik ting-ting. ciamik ting-ting. Ya ada. Mengkilap ya. Kena geng tua. Saya dulu wajahnya, mas celengnya ketok nih gini kan. Nanti ini juga mas. Iya mas. Semua mas. Semua. Bapak pakai mesin Mini Cooper. Mini Cooper. Mini styling. Itu obatnya apa mas? Ini pakai polis. Kita polis Polis untuk mengeluarkan beauty manjur. jempol. Ada ikatan. Loh, sudah sangat kinceling. Sudah sangat kinceling velgnya. Baru satu mas? Baru satu mas. Baru ini ya? Ada OTW. Oke, yang belakang bisa kita review dulu. Tapi eman, mungkin ini saya. Aslinya malas melaku dan. Cinematic. Lanjut, kita bersihkan ruang mesinnya. Kondisi ruang mesin dari Isuzu Panther ini cukup dapat dibilang bersih. Jadi, proses pembersihannya jadi lebih mudah dan lebih puas dengan hasilnya. Mesinnya masih morning mas ya? Ini rawatnya. Sangat rawat. Padahal awal dibongkar kemarin pak, biasanya mobil-mobil lama itu mesti kotor, remuk. Tapi untuk ini, Ini lumayan. wah lumayan resik, sangat resik. Apalagi diresik-resik, tambah full resik. Jadi orang ini termasuk orangnya itu bersih kan. Bersih ya. Di mobilnya bersih, itu orangnya juga bersih.
pabrik. Nah, ini mas mau mesin ginjal. Gila. Tapi kalau dibersihin kayak gini nggak bahaya buat mesin mas? Aman. Aman. Jadi nanti kalau ketahuan, oh bocor. Oh malah lebih ya, lebih bagus berarti. Mana titik yang bocor, ya kan? Ketahuan. Kali silnya ganti. Jamit Ini bagian yang udah dibersihkan. Ini yang masih belum. Ini kotoran apa mas ya kira-kira? ini adalah apa namanya? Ini sirkulasi air radiator. Air radiator. Sirkulasinya. Ini meturinnya balik ini. Muter-muter ya mas? Kamu nyer terus pokoknya radiator ini Penggaweannya muter-muter. nyer terus. Langsung Itu kewerak mas ya. kerak banget ini. Dinamakan obat anti badai. Makanya dinamakan obat anti badai. Raja diesel ini sudah hampir sampai tahap akhir. Sekarang lanjut kita dekontaminasi kedua dulu untuk membersihkan residu dari proses pemolesan maupun detailing tadi. Terutama pada bagian sela-sela, kita bebaskan dulu dari debu-debu sebelum nanti kita lanjutkan proses coating nanokeramik. Ini dikasih apa namanya ini? Engine greaser mas. Engine degreaser. Engine degreaser. Woi, Bisa dilihat. itu dilumuri engine degreaser biar apa? Biar kotor-kotorannya ngangkat ini mas. Ngelunak nih ya. Biar lunak nih kotoran nih. Terutama ngebersihin bekas-bekas kompon juga mas ya. Itu berserakan di mesin kok bisa mas? Kan namanya juga debu mas. Oh iya. Pasti bertebangan. Ya bertebangan. Dan meracik sampo khusus biar minyak-minyak yang tersisa itu nggak menempel, nggak ganggu waktu coating. Kita sampo menggunakan sampo khusus untuk mengangkat lemak atau minyak yang nanti dapat mengganggu proses pengaplikasian coating. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih agar kotoran dan debu-debu yang masih menempel tidak ikut tercoating.
Setelah kita dekontaminasi, kita keringkan dengan hati-hati menggunakan lap microfiber towel yang sangat lembut agar tidak menimbulkan baretan atau swirl mark yang baru. Setelah kita keringkan, kita proteksi dulu bagian kacanya menggunakan CO2 untuk menimbulkan efek hidrofobik yang dapat menghindarkan permukaan kaca dari endapan jamur. Efek hidrofobik ini dapat bertahan 1-3 bulan tergantung perawatannya. Kamu sedang mengoleskan apa? Gak ngangkelang zaman. Ini mungkin menarik Tujuan alkohol untuk menetralkan bekas kompon mas, bekas obatnya itu, obat kompon itu sebelum naik coating nanti aja. Piye to? Waduh, HP teko-teko ya mas. Tapi berisik ya. Terus dijelas nih dubbingnya mas ya? Apa sama jelas nih? Semprot-semprot aja mas itu, semprot aja tuh. Cek. Sing apik tuh mas, semprot itu. Yuk, semprot sing apik. Oke? Untuk ruang mesin kita dressing menggunakan Hyper Dressing by Meguiar's Detailer yang berbasis air yang aman bagi mesin. Dressing berbasis water base ini tidak akan membuat permukaan ruang mesin menjadi lengket dan tentunya akan sangat aman daripada dressing berbasis silikon. Berarti habis disemprot-semprot dikuas-kuas. ya biar rata mas. Ya. Nanti juga ditol. Mau warning mesinnya seperti new, like a new Cobra. Sekarang saatnya kita finishing dengan kita proteksi eksterior Isuzu Panther ini menggunakan C19H. Proses proteksi ini kita gunakan injektor atau jarum suntik untuk menghindari kontak langsung antara aplikator dan mulut botol, di mana mulut botol ini ditakutkan memiliki bekas serbuk pengendapan cairan coating yang sudah mengeras, sehingga malah menyebabkan baret saat pengaplikasiannya. Begitupun aplikatornya, kita gunakan kapas yang lembut agar lebih efisien dan higienis. Coating nano ceramic ini berfungsi untuk memberi lapisan tambahan di atas clear coat yang sudah bersih dari baretan dan jamur tadi untuk melindungi permukaan bodi dari serangan jamur dan baretan halus, sehingga akan membuat kinclong eksterior surface Isuzu Panther ini menjadi lebih awet. Selain itu, kita fasilitasi maintenance service setiap 4 bulan sekali sebanyak 4 kali untuk menyempurnakan kembali permukaan coating dan lalu kita berikan lapisan coating lagi di maintenance service nanti. Di bulan Oktober ini, kita ada promo untuk layanan nano keramik mulai dari diskon yang di luar nurul hingga penawaran spesial lainnya yang bisa kalian klaim di bulan Oktober ini. Info selengkapnya bisa cek website kami di www.iniautodetailing.com atau hubungi admin pada contact person yang tertera di video maupun di deskripsi. Kita tunggu notifikasi dari kalian ya. Setelah kita aplikasikan seluruh permukaan eksterior, headlamp sampai stop lamp, bahkan velg dan trim-trim eksteriornya, lanjut kita keringkan menggunakan infrared curing lamp untuk memaksimalkan proses pengeringan. Kita keringkan selama 5 menit untuk setiap sisi yang teraplikasikan coating agar kematangan coating bisa lebih sempurna. Setelah kita lalui proses yang begitu panjang, sekarang seperti inilah hasilnya. Bodi yang tadinya kusam banyak jamur dan baretan halus sekarang jadi lebih kinclong dan berwibawa. Baretan halus dan jamur-jamur tidak lagi jadi ancaman setelah kita lapisi proteksi nano keramik.
Begitupun pada bagian interiornya, sekarang menjadi sangat nyaman untuk diajak jalan-jalan. Ini udah kayak kaca ini ya. Ya, orangnya minta seperti kaca. Ini udah kayak kaca Ya, ini. ini kayak kaca. Ya ini bener kaca mas. Tapi kalau ini Body tapi sang kaca. Sebelum dinikmati ownernya, kita fogging dulu interiornya untuk mensterilkan sirkulasi udara dengan membunuh bakteri-bakteri jahat dan menyebarkan aroma wangi di seluruh bagian interiornya. kalau terpercaya, kalau mobil dari sini dari mantap. Terima kasih banyak kepada pemilik Isuzu Panther LV Turbo ini yang sudah mempercayakan pengerjaan mobilnya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil pengerjaan kami. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di depan layar yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten pengerjaan menarik dari kami. Jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami yang lain untuk mengetahui pengerjaan daily kami setiap hari. Sampai jumpa di next video. Salam kinclong, bye! Lembur-lembur wis mari. Ayo mulai. Hasilnya gimana hasilnya mas? Ya, mantap. Wah sangat. Tadi komplimennya sangat puas sekali dengan pengerjaan. Saya aja terharu ya mas. Jan di sawang itu, ngono asli. Itu diundurkan temennya. Persiapan pulang.